Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang dirahmati Allah? Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita kembali belajar dalam mata pelajaran Sains. Masih bersama dengan Pak Lukman. Kali ini kita berada di kelas 4. Nah, anak sekalian, kali ini Pak Lukman masih menyampaikan tentang materi kebutuhan dasar bagi manusia. Anak-anak sekalian, kali ini materi yang keempat yang akan Pak Lukman sampaikan adalah tentang kebutuhan pakaian dan tempat tinggal. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap catatannya ya? Baik, kita simak bersama-sama. Anak-anak, pakaian sebagaimana yang kita pakai di tubuh kita, mulai dari baju, celana, atau yang bagi perempuan ada rok, ada jilbab, ada kerudung, topi, kaos kaki, bahkan sepatu, itu semua adalah pakaian yang kita pakai di tubuh kita. Nah, pakaian ini adalah termasuk kebutuhan dasar bagi manusia. Kita tidak bisa bayangkan ya, bagaimana kita tanpa pakaian. Karena tidak mungkin kita hidup dengan baik tanpa menggunakan pakaian. Pak Lukman jadi ingat kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istri beliau. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga dan kemudian diberikan pakaian surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Nabi Adam dan Hawa tidak mengindahkan perintah Allah untuk menjauhi sebuah pohon yang buahnya kemudian mereka makan, akhirnya pakaian surganya hilang. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akala minha fabadat lahuma saw'atuhuma wa tawfiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka keduanya makan dari sebuah pohon, dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa digambarkan bahwa ketika manusia tidak memiliki pakaian, maka ia akan merasakan malu. Dan dia akan berusaha untuk menutupi tubuhnya dengan apapun yang ada. Nah, dari kisah Nabi Adam ini, kita bisa menyadari ya bahwa fitrah manusia itu adalah memiliki rasa malu, sehingga ia harus menutupi dirinya dengan pakaian. Anak sekalian, maka dari itu pakaian sangat berguna bagi manusia. Nah, guna pakaian bagi manusia itu antara lain adalah yang pertama tentu saja untuk menutup aurat. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa fitrahnya manusia itu memiliki malu dan auratnya harus senantiasa tertutup. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian adalah untuk melindungi tubuh. Melindungi misalnya dari terik matahari, hujan, suhu yang dingin, bahkan dari serangan hewan seperti serangga, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, guna pakaian adalah sebagai identitas diri. Ya, kita kan ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki tentu saja menggunakan pakaian laki-laki. Kalau perempuan tentu saja harus menggunakan pakaian perempuan. Demikian pula biasanya profesi tertentu juga memiliki identitas dengan pakaian tertentu. Misalnya polisi, dokter, semua itu memiliki pakaian yang berbeda. Nah, berarti pakaian juga adalah sebagai identitas diri. Kemudian guna pakaian yang berikutnya adalah untuk bergaya. Wah, kok bergaya ya? Iya, tentu saja. Kalian pasti akan merasakan bangga bila menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Bukan untuk sombong ya, tetapi untuk
menunjukkan eksistensi diri kita. Nah, kemudian bagi seorang muslim tentu saja berpakaian itu tidak asal-asalan, tapi berpakaian harus memperhatikan bagaimana aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan syar'i tata cara berpakaian. Seperti halnya laki-laki yang memiliki aurat, laki-laki itu di antara pusar dan lututnya, maka dia harus menutupinya. Lebih bagus lagi kalau dia bisa menutupi tubuhnya dengan pakaian yang baik seperti ini. Kemudian juga dengan perempuan. Perempuan juga memiliki aurat. Bahkan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka dia harus menutupi tubuhnya. Ada kerudung, ada mihna, ada jilbab. Bahkan dia juga harus menggunakan kaos kaki untuk menutupi kakinya. Nah, itu ya anak-anak sekalian, bahwa seorang muslim tidak boleh asal-asalan berpakaian, tapi berpakaian juga harus mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kebutuhan dasar lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah rumah atau tempat tinggal. Nah, rumah ini juga kebutuhan dasar bagi manusia. Karena kalau tidak ada rumah, maka kita tidak punya tempat tinggal untuk bernaung dan juga beristirahat. Nah, kalau begitu, apa dong guna rumah bagi manusia? Guna rumah bagi manusia antara lain adalah satu, untuk tempat beristirahat. Ya, kita butuh istirahat. Salah satu kebutuhan pokok kita juga untuk beristirahat. Karena tanpa istirahat, maka tubuh kita akan sangat lelah. Kemudian yang kedua, tempat berkumpul anggota keluarga. Nah, semua anggota keluarga kita, mulai dari umi, abi, kakak, adik, semua berkumpul dalam satu rumah. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya rumah. Kemudian yang berikutnya, tentu saja rumah untuk menutup aurat anggota keluarga. Ya. Nah, kemudian yang keempat, rumah juga sebagai tempat berlindung. Berlindung dari cuaca dingin, hujan, panas matahari, bencana alam seperti banjir, bahkan serangan binatang buas dan lain-lain. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita tidak memiliki rumah, ya maka dari itu rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, rumah ada berbagai macam. Ada rumah tradisional misalnya, ada rumah modern, ada rumah panggung, ada rumah rakit. Semua itu adalah jenis-jenis rumah atau bentuk-bentuk rumah yang berbeda-beda, tergantung di mana rumah itu berada. Namun yang terpenting adalah rumah harus memiliki fungsi atau guna yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syariat Islam, ya. Maka rumah itu harus bisa menutup aurat anggota keluarga, kemudian melindungi anggota keluarga dari segala macam gangguan di luar, ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Kita lanjutkan ya. Nah, maka dari itu kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah bahwa rumah atau tempat tinggal, kemudian pakaian dan juga yang menutupi tubuh kita, itu semua adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh manusia. Karena bila tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk bagi kehidupannya. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau kita tidak memiliki rumah dan kita tidak memiliki pakaian, maka pasti kehidupan kita akan tidak baik. Nah, baik anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Pak Lukman akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.